kasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa, tahun liturgi C dengan tema Sebab pohon dikenal dari buahnya sendiri. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-8 petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SJY, Kur dari lingkungan Agustinus, tata laksana dari lingkungan Benediktus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan nyanyikan lagu pembuka, umat dimohon untuk berdiri. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama istri, anak, menantu, dan cucu mendoakan
arwah Bapak Paulus Edi Indrajaya 100 hari dipanggil oleh Tuhan. Dan bersama Yohan dan keluarga mendoakan arwah Ibu Maria Teresia Titin, Bapak Paulus Ali. Semoga saudara-saudara yang kita doakan telah mendapatkan belas kasih dan pengampunan atas segala dosa-dosanya dan berbahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama beribadah dalam perayaan Ekaristi ini. Kita boleh mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini mengundang kita semua untuk sebagai pribadi dimampukan selalu mawas diri agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama hening sejenak kita siapkan hati dan budi kita di awal Ekaristi ini. Kita hampiri tahta kerahiman Allah, mohon belas kasih untuk kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita semua pantas, kita semua layak dalam perayaan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan kemuliaan-Mu yang besar.
Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Putra Sirat. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula, bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di
di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah, teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, terutama dalam perikop Injil yang kita barusan dengar. Ibu, Bapak, saudara-saudari, kalau kita mencermati sabda Tuhan pada petang hari ini dalam Injil, terdiri dari serangkaian pepatah yang semuanya berkisaran pada watak orang dan pengaruhnya pada orang lain. Tentu hal ini disampaikan dengan maksud memberi arahan bagi para murid Yesus pada zamannya, tapi juga untuk kita semua dalam hubungan kita semua dengan orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya latar belakang dari perikop ini bahwasanya memang kita punya hasrat kebiasaan untuk melanjutkan yang baik. Pada zamannya ada guru-guru yang baik yang kiranya menjadi orang-orang yang mempunyai rekaman baik mengenai warisan batin mereka yang mengenal Yesus pada waktu itu. Oleh karena itu, memang sebaiknya pepatah yang kita terima ini kita terima sebagaimana yang Tuhan mau kita mengerti. Dan kita akan coba untuk melihat satu demi satu apa yang sebetulnya mau disampaikan kepada kita. Yang pertama tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sedalam bentuk pertanyaan, apakah orang buta yang menuntun orang buta bisa menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu saja pepatah ini sudah kita bisa mengerti bahwa memang orang yang tidak melihat tentu tidak dapat memiliki kemampuan untuk menunjukkan jalan yang benar. Seandainya pun terjadi, tentu terjerumus itu akan menjadi suatu realita kenyataan yang terjadi. Lalu sebetulnya apa maksudnya? Tentu Tuhan Yesus tidak mau mengatakan atau menyampaikan soal mengutarakan perkara orang buta menuntun orang buta, tetapi sebetulnya mengajak kita semua agar berpikir, apakah aku betul-betul jeli melihat arah yang benar dan mewaspadai bahayanya kalau seandainya itu terjadi. Dan juga hal ini merupakan suatu ajakan juga kepada kita semua untuk selalu menjadi pribadi yang berani untuk mawas diri, untuk mengkritisi diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh ke dalam kesia-siaan. Juga merupakan ajakan untuk kita sadari bahwa kita tidak tahu segala-galanya. Kita perlu rendah hati untuk itu. Memang kita tidak perlu tahu juga segala-galanya. Barangkali juga pepatah ini menyindir kita sebetulnya. Boleh jadi memang kita atau aku, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekarang ini buta, dalam arti tidak melihat dengan jelas sesuatu itu. Dan tentu saja upaya untuk memperoleh wawasan yang lebih sehat sebelum kita bisa menuntun orang lain. Jadi kita harus belajar juga menjadi rendah hati supaya kita dimampukan sungguh menjadi orang yang bisa menuntun orang lain dengan benar dari apa yang sudah kita ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu yang pertama mengenai orang buta menuntun orang buta. Jadi maksudnya adalah supaya kita sebagai pribadi kita menyadari diri, mengkritisi diri agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang sungguh bisa melihat persoalan dan juga segala sesuatu dengan jelas
sehingga kita bisa menuntun orang lain. Pepatah yang kedua yang disampaikan oleh Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau dia sudah selesai pelajarannya, maka dia akan sama dengan gurunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pepatah ini tentu dimaksudkan adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang yang berfungsi atau berperanan untuk menjadi pembimbing, penuntun, juga menjadi penasehat yang lain, mestinya sungguh pernah belajar dari awal sampai akhir, sampai tuntas, sehingga memiliki kebajikan seperti gurunya. Dan memang kiranya hal itu sangat penting, sangat perlu, supaya dia mempunyai wawasan yang luas dan bisa bekerja dengan baik. Dan tentu hal itu tidak bisa dicapai dengan kita santai-santai atau kita mencari jalan yang mudah. Harus ada kemauan dan kerja keras untuk bisa kita memperoleh pengetahuan dan juga kebijakan-kebijakan sebagaimana setara guru kita. Ada yang bertanya, kalau kita sebagai murid Tuhan, apa kita bisa menyamai Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu jawabannya tidak mudah. Tapi tidak berarti tidak mungkin. Yang jelas di dalam bacaan yang kedua, tadi kita sudah mendengar bagaimana Santo Paulus mengajari kepada kita. Sejauh kita terbuka kepada bimbingan Tuhan, sejauh kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita tentu akan semakin dapat menyerupai Dia. Akan sama dengan Yesus? Ya, tadi sejauh kita dekat dengan Dia, menyerupai Dia dalam segala pikiran, dalam segala juga perasaan dan juga hatinya, kita berusaha untuk seperti yang dipikirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya kita akan dimampukan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita tidak perlu ragu bahwa kita juga akan dimampukan bisa menjadi seperti guru kita, asalkan kita terbuka kepada Sang Guru yang akan selalu menuntun mengarahkan hidup kita sehari-hari. Perumpamaan yang lain tadi bisa menjadi penghiburan untuk kita, dikatakan oleh Yesus itu ya, bahwa buah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk tentu juga akan menghasilkan buah yang buruk. Apa yang dimaksudkan ini? Yang pertama-tama, memang kenyataannya begitu, bahwa tidak mungkin sesuatu yang baik itu tidak menghasilkan yang baik. Tentunya juga demikian sebaliknya, seperti dikatakan dari semak duri orang tidak mungkin menuai buah ara. Itu memang demikian terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tapi walaupun kita terhibur, ya, kita mengkoreksi diri, seandainya kita memang secara jujur sudah merasakan bahwa saya sudah ya sejauh mungkin bersikap demikian sebagai orang yang baik, kita bersyukur saja kepada Tuhan dan kita melanjutkan apa yang sudah baik dalam hidup kita, dan semoga kita juga ya terhindar dari banyak hal yang kurang baik, menjadi lebih peka akan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Seorang kudus juga dikatakan orang kudus, orang suci, salah satu tandanya adalah peka akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau hal yang jahat atau hal yang berdosa. Sekecil apapun menjadi lebih peka dan semakin dapat menyerupai Kristus sendiri. Dan juga diharapkan bahwa pepatah ini ya jangan pertama-tama digunakan untuk menghakimi orang ya. Kadang-kadang kita kan
ini ya, melihat orang lain, mungkin melihat anak seseorang, mungkin ya berbuat hal yang kurang benar, terutama kita sering mengatakan, oh pantas, layak aja, bapaknya seperti itu ya anaknya ya seperti itu gitu ya. Kita tidak boleh menghakimi seperti itu. Sebaiknya bahwa apa yang kita harusnya kerjakan menurut ini sebetulnya sama, supaya kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah ya bisa melihat diri kita itu sudah baik? Apakah kita sudah boleh menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah menuntun orang baik, orang yang benar dengan benar, menuntun orang dengan baik dan benar menurut yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan sampai kita menggunakan ini untuk melihat orang lain atau juga menghakimi sesama kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga tetap menjadi waspada dengan hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya pada akhirnya sebetulnya yang mau dikatakan sebagai kesimpulan di dalam ayat-ayat terakhir dari perikop ini yang dimaksudkan adalah bahwa kita semua harus tetap menjadi pribadi yang berwatak baik, menjadi pribadi yang punya karakter yang baik, dan juga selalu harus berbuat baik seperti yang dikehendaki Tuhan, seperti dikatakan oleh Santo Paulus juga. Sejauh segala sesuatu itu tergantung pada kita, jangan pernah kita berhenti berbuat baik dalam situasi apapun. Oleh karena itu, terutama dalam situasi-situasi yang tidak kondusif, Santo Paulus masih lagi mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita tidak berbuat baik. Teruslah kita menjadi pewarta sabda Allah. Teruslah kita mewartakan kebaikan Allah kepada sesama. Terlebih saat-saat situasi tidak kondusif, kita tetap harus tegar hati dan melakukan kebaikan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, masalah soal berbuat baik tentu saja tadi dikatakan ya, itu lahir dari kelimpahan. Jadi berbuat baik atau orang baik bukanlah orang yang berusaha mati-matian berbuat baik. Ini bukan cara berbuat baik yang benar. Berbuat baik yang benar adalah dimungkinkan oleh karena adanya kekayaan batin yang melimpah dalam diri seseorang. Jadi kebaikan itu bukan dipaksakan, tetapi dia adalah buah dari kemurahan hati. Seperti tadi dikatakan juga dalam bacaan yang pertama. Karena kalau kebaikan itu dipaksakan, ya justru menjadi sesuatu yang bahaya. Bahaya dalam arti bisa ditafsirkan hal yang negatif, bisa menjadi sogoan, bukan kemurahan hati, tapi menjadi sogoan ataupun apapun yang sebetulnya membawa kita jauh daripada Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini membaharui kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, Yesus mengajar kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukan menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga. Umat menjawab, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaannya dan merasakan uluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepadanya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Bapa yang Maha Baik, kami kenangkan dan doakan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, Bapak Paulus Edi Indrajaya, Ibu Maria Teresia Titin, dan juga Bapak Paulus Ali. Ya Bapa, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Perkenankanlah mereka semua menjadi pendoa, terutama bagi keluarga yang masih bersiaran di dunia ini dan kami semuanya. Marilah kita mohon, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
kasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama telah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga mencampur antar kami semua. Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami yang telah menyantap tubuh dan darah Putra-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Semoga kami mengakui Engkau bukan hanya dengan berkata dan berbicara, melainkan juga dengan berbuat baik dan bertindak yang benar. Agar karenanya kami semua layak masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa hari Rabu Abu, tanggal 5 Maret, dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. Ibadat Jalan Salib dan Misa Jumat pertama, tanggal 7 Maret, dilaksanakan pada pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, kita laksanakan ibadat Jalan Salib dan Misa harian, mulai pukul 6 sore di gereja. 2. Masa Mistagogi. Seksi katekese menyelenggarakan masa mistagogi bagi para baptisan baru setiap hari Minggu setelah misa, mulai dari minggu ini sampai dengan minggu keempat bulan Maret di Balai Paroki. PIC Isdianti. 3. Pembekalan bagi pengurus lingkungan baru. DPP mengundang semua pengurus inti lingkungan yang baru, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, untuk mengikuti pembekalan pada tanggal 9 Maret mulai pukul setengah 10 pagi di Balai Paroki. Dimohon oleh PIC Oakbury Byton. 4. Penerimaan dana Misa Minggu Biasa ke-7. Misa hari Sabtu atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.
Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bersama-sama berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Semoga apa yang menjadi niat baik kita dan juga apa yang menjadi rencana-rencana pembaharuan hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan semoga kita semakin dapat menjadi pribadi yang mampu mawas diri, mampu juga mengkritisi diri sendiri agar menjadi layak menjadi sahabat bagi sesama kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, bersama semua anggota keluarga dan komunitas, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.